Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik bahasan kita kali ini adalah mengenai sumber syariat Islam. Yang dimaksud dengan sumber syariat Islam atau sumber hukum Islam adalah pedoman yang digunakan dalam menjalankan ajaran Islam itu, yaitu menurut sabda Nabi ada dua warisan yang ditinggalkannya. Kalau kita berpegang teguh kepada kedua warisan tersebut, maka kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat, yaitu Al-Quran, Kitabullah, dan Sunnah Nabi, hadis. Jadi kedua sumber ini, yaitu Al-Quran dan hadis atau Sunnah Nabi, merupakan sumber daripada hukum Islam yang dijalankan selama ini. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran adalah kumpulan daripada firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Sesudah firman Tuhan tersebut turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi memerintahkan seorang sahabatnya untuk menulis firman Tuhan tersebut. Biasanya waktu dulu karena kertas belum ada, adalah pada kulit-kulit daripada tumbuh-tumbuhan. Dan Nabi melarang menulis sabda-sabda beliau yang kita sebut belakangan dengan hadis, ya. Jadi supaya jangan bercampur, maka sunnah Nabi atau hadis itu tidak dibolehkan ditulis oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya. Dan pada masa di Madinah, para sahabat banyak yang menghafal Al-Quran tersebut, ya, menghafal Al-Quran tersebut, yang mana mereka yang menghafal Al-Quran tersebut disebut dengan Al-Hafiz. Sepeninggal beliau Rasulullah SAW, ya, pada suatu waktu di masa pemerintahan Khalifah Umar, sudah banyak para sahabat yang habis Al-Quran itu gugur di medan pertempuran. Maka justru karena itu timbullah hasrat untuk menuliskan kembali, mengumpulkan kembali semua firman-firman Tuhan tersebut di dalam suatu kodifikasi yang disebut dengan kitab Al-Quranul Karim. Jadi dari tulisan-tulisan yang ada, maka dikumpulkanlah semua firman-firman Tuhan tersebut di dalam suatu kitab yang disebut dengan Al-Quranul Karim. Jadi keabsahan daripada kitab suci ini sudah terbukti bahwa tidak ada yang tinggal dan tidak ada yang terlupakan dan tidak ada yang ditambah-tambahkan, tapi adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah bagaimana cara penyusunannya
seperti yang ada sekarang ini. Jadi kitab suci Al-Quran adalah sebagai pedoman utama daripada umat Islam dalam menjalankan syariat Islam. Tapi tidak semua praktek-praktek keagamaan bisa menggunakan Al-Quran Al-Karim. Misalnya kalau dalam Al-Quran ada suruhan untuk melaksanakan sholat, perintah melaksanakan sholat. Tapi bagaimana sholat dilaksanakan tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka penjelasan daripada pelaksanaan sholat itu adalah pada hadis. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Jadi amalan yang dilakukan Nabi dalam melaksanakan sholat itulah yang kita ikuti sampai sekarang ini. Jadi kalau sunnah Nabi atau hadis ini adalah merupakan perkataan, perbuatan, dan sikap Rasulullah SAW semasa hidupnya terhadap sesuatu perkara. Jadi yang dua inilah pedoman daripada umat Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kemudian timbul berbagai masalah bahwa dari kedua sumber hukum Islam ini ada beberapa hal yang perlu pemikiran. Misalnya mengenai zakat fitrah. Kalau zakat fitrah di tanah Arab yang biasanya di zaman Nabi adalah kurma. Ya, karena kurma di sana adalah makanan pokok. Bagaimana di daerah lain, di negara lain, seperti Indonesia misalnya, tidak mungkin kita memberikan zakat fitrah kurma. Maka berdasarkan ijma para ulama, ya, kesepakatan para ulama, maka sebagai ganti daripada kurma, makanan pokok di Indonesia adalah beras. Di tempat lain tentu makanan pokoknya lain pula, ya. Ada yang makanan pokoknya adalah tepung terigu misalnya, atau tepung sagu, atau jagung, ya. Jadi itu dijadikan sebagai bahan untuk zakat fitrah. Jadi sumber hukum yang ketiga muncul lagi dari sini adalah ijtima para ulama. Kemudian yang keempat adalah kias, ya. Oke. Jadi kias itu adalah seperti tadi kita katakan ada kaitannya dengan zakat fitrah itu termasuk kias sebetulnya. Tapi kalau ijma adalah ketentuan yang disepakati oleh para ulama-ulama tentang sesuatu pokok perkara. Ya, jadi pada dasarnya ada 4, ya. Sebetulnya lebih, tapi yang paling utama ini adalah yang 2 tadi, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dan kalau tidak tercakup di Al-Quran dan Hadis, maka barulah kepada ijtima para ulama dan kias, ya. Kias ini artinya analogi, dianalogikan dia, ya, kira-kira dipersamakan seperti apa, ya, hukumnya. Jadi inilah kira-kira mengenai sumber daripada hukum Islam. Hadis, ya, sebagaimana kita ketahui adalah merupakan perkataan, perbuatan, dan sikap Rasulullah SAW semasa hidupnya, di mana semuanya itu dikumpulkan oleh para ahli-ahli hadis seperti Bukhari dan Muslim dan para ahli hadis yang lain, ya. Jadi hadis ini pun ada 3 macam, ya. Ada namanya hadis sahih, ada hadis hasan,
dan ada hadis dhaif. Yang paling tinggi derajatnya adalah hadis sahih. Jadi hadis sahih ini adalah baik perawinya yang meriwayatkannya memenuhi syarat standar yang bisa dipercaya dan isinya, kontennya adalah memang betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu hadis sahih. Kalau hadis hasan lebih rendah sedikit daripada hadis sahih. Itu perawinya tidak selengkap ya. Urutan-urutannya ada yang tidak nyambung gitu ya waktu merawikannya yang dikumpulkan oleh para ahli hadis tersebut. Itu hadis sahih, hadis hasan ya. Hadis sahih, hadis hasan, dan yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif ini adalah hadis yang lemah, yaitu lemah sanadnya, yang meriwayatkannya itu lemah. Mungkin saja yang seperti disebutkan oleh para ahli-ahli bahwa perawinya adalah pelupa misalnya, kemudian ada yang kurang jujur, maka hadis itu disebut hadis dhaif. Jadi itulah kira-kira standar penentuan hukum Islam ya. Jadi kita merujuk kepada Quran dan hadis. Kalau tidak ada dalam Quran hadis maka kita pakai ijtima para ulama, dan kalau tidak ada lagi itu baru ke qiyas ya. Dan hadis yang kita sebutkan tadi ada 3 macam. Jadi hadis yang paling diutamakan adalah hadis sahih. Dan sekarang ini hadis yang terkenal adalah hadis sahih daripada Bukhari dan Muslim. Tentu ada perawi-perawi yang lainnya seperti Imam Ahmad ya, dan perawi-perawi yang lainnya yang memang terkenal ya, yang cukup dikenal sebagai para sahabat yang betul-betul bisa dipercaya. Kemudian daripada itu, di samping sumber-sumber ini semua, tentu banyak para ulama menulis berbagai hukum-hukum dalam Islam, seperti Imam Ghazali ya, Ustadz Imam Ghazali, kemudian Imam Nawawi. Itu ada buku-buku mereka yang bisa dipelajari oleh umat Islam, bagaimana mereka memandang suatu perkara. Tentu banyak yang lain lagi buku-buku yang bisa dipakai untuk pegangan bagi kita dalam menjalankan ajaran Islam itu. Jadi kira-kira inilah yang ingin saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tentu perlu penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut di atas. Mengenai Al-Quran sendiri tentu sudah ada pada yang lain ya, pada ceramah yang lain sudah ada mengenai Al-Quran sendiri. Jadi mengenai yang lain, hadis dan sebagainya itu tentu perlu pendalaman lagi dari buku-buku yang lain, ataupun pada kesempatan lain kita akan bicarakan insyaallah jika keadaan mengizinkan. Demikian yang ingin saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.